Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Fadila Sarian, PEM 1914051034 dari THPB. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi statistika yang berjudul distribusi frekuensi. Di sini yang akan saya jelaskan itu ada 4 poin. Yang pertama itu tentang tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua itu grafik itu terdiri dari 3 yang akan kita bahas di sini, yaitu ada histogram, ada poligon, dan juga ogive. Nah, jadi ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. Nah, jadi di sini itu udah ada contoh soal dari tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita masuk ke soal ini, itu kalian harus tahu gimana sih bentuk dari tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi itu seperti ini. Nah, jadi ada interval, ada frekuensi, dan lain-lain. Kemudian ada histogram. Nah, jadi begini bentukannya. Nah, jadi yang kotak-kotak ini itu histogram. Kemudian yang garis-garis itu adalah poligon. Nah, kemudian ini adalah ogive. Nah gitu, jadi ogive ini ada 2, dimana yang dari kiri ke kanan itu kalau misalkan dia ke bawah itu dia berarti ogive negatif, kalau misalkan dari kiri ke kanan dia naik ke atas itu berarti ogive positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini diketahui suatu data nilai 20 mahasiswa ini sebagai berikut. Kemudian ditanya, buatlah tabel distribusi frekuensi, poligon, histogram, serta ogive. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian soalnya, di sini ada notes, catatan itu dimana untuk menyelesaikan ini itu kita harus mencari 3 ini. Jadi yang pertama itu adalah menentukan range atau jangkauan. Jadi lambangnya itu R sama dengan X max dikurangin X min. Jadi X max itu data dari ini yang paling besar, kemudian X min adalah data dari ini yang paling kecil. Kemudian yang kedua yaitu menentukan banyak kelas interval. Nah, rumusnya yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K itu banyaknya kelas interval, kemudian 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu adalah jumlah data. Jumlah data yang diketahui. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas interval, yang rumusnya yaitu P sama dengan R dibagi K. Nah, P ini panjang kelasnya berapa, kemudian R ini yang di nomor 1 ini, kemudian range atau jangkauan, kemudian yang K ini adalah banyak kelas intervalnya. Kemudian kita lanjut saja jawab. Kita jawab pertama menggunakan ini. Jadi yang pertama, R sama dengan X max dikurangin X min. Maka R sama dengan X max itu kita ketahuin di sini yang paling besar yaitu 98. Jadi kita tulis 98 dikurangin X min, di mana X min di sini 24. Maka R sama dengan 74. Kemudian yang kedua yaitu menentukan banyak kelas interval. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 plus 3,3 log. Nah, N di sini itu ada 20 mahasiswa. Maka N-nya 20. Jadi 1 ditambah 3. Nah, ini 3,3 log 20 itu sudah dihitung hasilnya 4,29. Jadi bisa kalian hitung sendiri di kalkulator kalau 3,3 log 20 sama dengan 4,29. Kemudian kita jumlah jadinya 5,29. Nah, ini kita buletin ke atas menjadi 6. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan jumlah panjang kelas interval. Menentukan panjang kelas interval di mana rumusnya P sama dengan R dibagi K. Maka P sama dengan R-nya 74 dibagi K-nya 5,29. Maka sama dengan 12,33 menjadi 13. Kita bulatkan ke atas menjadi 13.
Nah, setelah selesai 3 step ini, baru kita lanjut membuat tabel. Oh ya, sebelum dilanjutkan buat tabel, jadi ini saya ralat kalau ini tuh salah. Jadi ini harusnya itu 6. Nah, jadi 74 dibagi 6 itu 12,33. Kita bulatkan menjadi 13. Kemudian kita lanjut membuat tabel. Nah, jadi di sini saya sudah membuat tabel. Jadi langkah yang pertama itu kita menentukan interval. Nah, bagaimana cara menentukan interval? Itu kita bisa lihat di sini. Itu banyaknya interval itu ada 6. Berarti di sini kita buat ada 6 kelas. 1 2 3 4 5 6. Maaf jika berantakan. Kemudian di sini ada P, di mana P itu panjang kelas intervalnya itu ada 13. Jadi kita bisa mulai dari nilai yang paling kecil yaitu 24. Nah, kita menghitung seperti ini. Karena panjangnya ada 13, maka kita hitung dari 24 sampai 13 setelah 24 gitu. Maksudnya gini. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah gitu, jadi sampai 13 kita berhentikan, berarti 24 sampai 36. Nah, karena 36 sudah ditulis di sini, kita lanjut di sini 37 sampai kita hitung seperti tadi. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi kita tulis 49, kemudian kita tulis di sini 50, sama seperti tadi langkahnya. Nah, hingga hasilnya jadi seperti ini. Setelah kita hitung, intervalnya sudah semua. Kemudian frekuensi itu kita menghitung banyaknya ada berapa data yang masuk di interval ini gitu. Jadi di interval 24 sampai 36 itu ada berapa? Nah, itu kita bisa lihat di sini. Jadi 24 sampai 36 itu berarti ada 24, ada 30. Yang lainnya di luar interval ini, maka frekuensinya hanya 2. Kemudian 37 sampai 49 itu bisa kita hitung. 37, 42 masuk, 43 masuk, 42 masuk, maka cuma 3. Kemudian 50 sampai 62. Tidak, ini tidak. Ini masuk. Ini juga masuk. Berarti cuma 2. Nah, hingga seterusnya. Jadi kita dapat frekuensinya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tepi atas. Nah, cara mencari tepi atas itu kita menjumlahkan ini, bagian kanan ini kita jumlahkan dengan 0,5, maka menjadi 36 ditambah 0,5 menjadi 36,5, menjadi 49,5, ini 62,5, kemudian 75,5, 88,5 hingga 101,5. Kemudian kita menentukan tepi bawahnya. Di mana tepi bawah itu kita mencari dengan sisi kiri ini kita kurangi dengan 0,5. Kalau tadi tepi atas yang sebelah kanan kita tambah 0,5, yang ini tepi bawah itu bagian kiri kita kurangi dengan 0,5. Jadi yang ini 23,5, 36,5, 49,5, 62,5, 5,5 dan 88,5. Nah, setelah kita mendapatkan tepi atas dan tepi bawah, kita bisa membuat histogram di mana sumbu Y itu merupakan frekuensi. Jadi kita tulis 2, 3, 4, 5, 6. Yang kemudian sumbu X itu merupakan tepi bawah dan tepi atas. Jadi di sini kita bisa tulis, kita mulai dari tepi bawahnya yaitu 23,5, kemudian 36,5, kemudian
49,5, 62,5, 75,5, 88,5, dan 101,5. Nah, baik, setelah sudah dibuat titik-titiknya, sudah kita plot tepi atas dan tepi bawah ke dalam sumbu X ini, kemudian kita bisa membuat histogram. Bagaimana caranya? Jadi kita lihat interval pertama, yaitu 24 sampai 36, itu intervalnya 23,5, itu tepi atas dan tepi bawahnya 23,5 hingga 36,5, maka dan frekuensinya 2, maka kita bisa buat di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini 37 sampai 49 itu dari 36,5 hingga 49,5 dan frekuensinya 3. Maka seperti ini. Kemudian yang interval ketiga yaitu 50 sampai 62 itu tepi bawah dan tepi atasnya 49,5 dan 62,5 di frekuensinya 2, maka seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu 62,5 dan 75,5 dengan frekuensi 3, maka seperti ini. Kemudian yang kelima 75,5 dan 88,5 itu frekuensinya 6. Jadi kita bisa tarik dari 75,5 ini sampai 6. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir itu 88,5 hingga 101,5. Itu frekuensinya 4, berarti kita. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, setelah kita membuat histogram, dalam grafik ini kita juga bisa membuat poligon sekaligus. Bagaimana caranya? Itu kita bisa mulai dari sini, titik 0 ini. Nah, kemudian pada batang ini, kotak-kotak ini kita buat di atasnya itu titik tengah-tengah. Nah, ini dinamakan titik tengah. Kita buat titik tengahnya. Nah, itu sudah seperti ini. Kita bisa menggariskan titik-titik ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi maaf kalau titiknya kurang bagus. Kurang lebih seperti ini. Nah, titik ini, maksudnya garis ini itu dinamakan poligon. Dan batang itu dinamakan histogram. Nah, setelah kita selesai membuat histogram dan tabel distribusi frekuensi, kita akan lanjut membuat OGIF. Kemudian selanjutnya kita akan membuat OGIF. Nah, untuk membuat OGIF itu kita memerlukan 2 langkah lagi. Dimana yang pertama itu kita harus mencari tabel distribusi frekuensi kurang dari, dan lebih dari. Jadi kita membuat 2 tabel lagi. Jadi di sini kita membuat seperti ini, kurang dari. Maksudnya di sini frekuensi. Maksudnya di sini tepi atas. Nah, di sini baru frekuensi. Nah, pertama itu kita menulis tepi atasnya dulu. Di sini ada 36,5, 49,5, 62,5, 75,5, dan 88,5 dan 101,5. Ini kita tulis kurang dari dan seterusnya. Baru kita mencari frekuensi. Nah, bagaimana cara mencari frekuensi? Itu pertama kita lihat di sini. Kurang dari 36,5. Maka kita lihat ada berapa banyak data yang kurang dari 36,5. Nah,
kurang dari 36,5 kan termasuk ini kan. 24 sampai 36 itu kan termasuk kurang dari 36,5. Maka frekuensinya 2. Nah, kemudian yang ini kurang dari 49,5. Kurang dari 49,5 berarti dari sini sampai sini kan. Karena 24 sampai 36 dan 37 sampai 49 itu kurang dari 49,5. Maka frekuensinya sama dengan 3 tambah 2, itu 5. Kemudian yang ketiga yaitu 62,5. Kurang dari 62,5 berarti 3 interval ini. Berarti frekuensinya 2 tambah 3 tambah 2 menjadi 7. Kemudian kurang dari 75,5 itu 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 menjadi 10. Dan seterusnya dapat dihitung sendiri. Menjadi 16 dan 20. Kemudian yang kedua kita mencari tabel distribusi frekuensi lebih dari di mana berisi tepi bawah dan frekuensi. Nah, di situ kita plot tepi bawahnya, yaitu ada 23,5, 36,5 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari frekuensinya, itu yang pertama, kita lihat lebih dari 23,5. Itu berarti ada berapa banyak data yang lebih dari nilainya lebih dari 23,5. Nah, itu berarti kita bisa mulai dari interval kelas pertama hingga terakhir, karena interval kelas pertama dan terakhir itu lebih dari 23,5 sehingga frekuensinya 20. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu kan lebih dari 36,5. Itu berarti kita mulai dari interval 2. Kenapa interval 1 tidak masuk? Itu karena interval 1 itu kan 24 sampai 36, itu kurang dari 36,5. Jadi tidak masuk ke interval yang ini. Nah, ini kan lebih dari 36,5, berarti kita hitung dari sini hingga sini. Jadi 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 6, 14 tambah 4 menjadi 18. Nah, kemudian lebih dari 49,5, itu berarti kita hitung dari sini sampai sini, itu menjadi 15. Kemudian yang ini, kita hitung dari sini sampai sini, itu menjadi 13. Kemudian yang ini dari sini sampai sini kita hitung menjadi 10. Kemudian yang ini itu lebih dari sama dengan 88,5. Itu berarti yang ini saja menjadi 4. Seperti itu. Setelah kita membuat 2 tabel ini, kita baru bisa membuat OGIF. Nah, kemudian setelah kita buat ini, kita buat grafik seperti ini, di mana sumbu X itu frekuensi dan sumbu Y maksud saya frekuensi dan sumbu X yaitu batas atas dan batas bawah. Kemudian baru kita plot dari yang ini, tabel ini kita plot ke grafik. Bagaimana caranya? Itu yang pertama 36,5, kita lihat yang ini dulu ya, yang kurang dari dulu. Jadi 36,5 itu 2, frekuensinya 2, itu berarti kita sini ya. Kemudian 49,5 itu 5, 49,5 itu berarti di sini. Kemudian 62,5 itu 7. Di sini. Kemudian 75,5 itu 10. Maaf jika kurang rapi. Kurang lebih di sini. Kemudian 88,5 itu 16. 88,5 itu 16. Maka kurang lebih di sini. Kemudian 101,5 itu 20. Nanti kita buat di sini.
maka kurang lebih di sini 20, maka kita bisa ngebuat garis dari sini seperti ini. Nah, ini kita bisa buat tanda panah yang artinya ini adalah ogive positif karena dia ke atas. Kemudian kita buat yang lebih dari. Yang pertama 23,5 itu 20. 23,5 yang ini 20 itu berarti kurang lebih di sini. Kemudian 36,5 itu 18, 36,5 18. Di sini kurang lebih. Maaf salah, sepertinya salah ya. Ini di sini. Oke. Kemudian 49,5 15 itu berarti 11 itu berarti di sini. Kemudian 62,5 itu 10 13. 62,5 itu 13. 2,5 13 di sini. Kemudian 75,5 itu 10. 75,5 itu 10. Itu berarti sama di sini tadi ya. Di sini. Nah, 88,5 itu 4. 4,5 itu 4. Berarti kita bisa membuat garisnya. Nah, bisa dilihat bahwa ini ke bawah arahnya, arah panahnya ini berarti adalah ogive negatif. Baik teman-teman, jadi seperti tadi seperti tadi penjelasan saya cara membuat tabel distribusi frekuensi, poligon, histogram dan juga ogive. Sekian dari saya. Bila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.